Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Sony Susanto dari program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang investigasi digital. Pernahkah kita mendengar berita website kampus kena hack, nilai mahasiswa tiba-tiba berubah, atau data pribadi bocor ke internet? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu siapa yang melakukannya dan bagaimana caranya? Jawabannya ada pada materi yang kita pelajari hari ini, yaitu investigasi digital. Baiklah, setelah kita menonton video ini, kita diharapkan mampu yang pertama, memahami pengertian dan tujuan investigasi digital, yang kedua, menjelaskan 6 tahapan investigasi digital, dan yang ketiga, mengenal berbagai jenis tools yang digunakan, dan keempat, memahami konsep chain of custody. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendesak. Apa itu investigasi digital? Investigasi digital adalah proses ilmiah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, dan melaporkan bukti-bukti dari perangkat elektronik. Adapun tujuannya untuk mendukung penyelidikan insiden keamanan cyber, kriminal, maupun hukum. Ada 5 tujuan utama investigasi digital. Yang pertama, menemukan penyebab insiden, apa yang terjadi. Dan yang kedua, mengidentifikasi pelaku, siapa yang melakukan. Dan yang ketiga, mengumpulkan bukti digital yang valid. Dan yang keempat, mendukung proses hukum di pengadilan. Yang kelima, memulihkan sistem yang terdampak. Ini adalah bagian yang paling penting dalam video kita hari ini. Ada 6 tahapan baku dalam investigasi digital. Kita bahas satu persatu ya. Tahap pertama, identification. Di sini kita menentukan perangkat mana saja yang menjadi sumber bukti. Contoh, kalau ada kasus website kampus diretas, maka kita identifikasi server web, database, router, dan laptop admin. Identification sama dengan cari sumber bukti. Tahap kedua, preservation. Tahap kedua adalah preservasi, artinya menjaga bukti agar tidak berubah. Caranya, yang pertama, matikan akses pengguna ke perangkat tersebut. Yang kedua, buat salinan image dari hard disk. Yang ketiga, gunakan write blocker agar data tidak tertimpa. Dan yang keempat, itu menilai hash dan file. Tahap ketiga, collection. Tahap ketiga, pengumpulan. Kita kumpulkan fisik bukti digitalnya. Apa saja yang dikumpulkan, mulai dari hard disk, flash disk, smartphone, database, hingga log system. Tahap keempat, examination. Tahap keempat, pemeriksaan. Di sini, kita mulai mencari data yang relevan dengan kasus. Menariknya, file yang sudah dihapus pun masih bisa dipulihkan menggunakan tools forensik. Contoh, file gaji karyawan bertipe XLSX yang sudah di-delete masih bisa direcovery. Tahap kelima, analisis. Ini tahap paling kritis. Kita mencari hubungan antara bukti. Contoh, dari log ditemukan login dari IP 192.168.110 pukul 1 dini hari. Lalu 5 menit kemudian ada file shell.php yang diupload ke server. Kesimpulan sementara, IP tersebut sangat mungkin terlibat dalam peretasan. Dan yang terakhir, tahap ke-6, reporting atau pelaporan. Semua temuan disusun dalam laporan resmi. Isi laporan mencakup ringkasan kasus, metode investigasi, temuan bukti, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan laporan inilah yang akan digunakan sebagai dasar proses hukum. Chain of custody. Apa itu chain of custody? Kalau kita terjemahkan, rantai kepemilikan bukti. Ini adalah dokumentasi lengkap yang mencatat siapa yang memegang bukti, kapan, dan apa yang dilakukan. Mulai dari bukti itu pertama kali ditemukan hingga dipresentasikan di pengadilan.
Contoh, 10 Mei 2026, polisi menyita laptop tersangka. Penyitaan. Dan 11 Mei 2026, tim forensik membuat image dari hard disk. Ini kita maksud tahap preservasi. 12 Mei, analis digital memeriksa isi image. Kita masuk di tahap pemeriksaan. Dan 15 Mei 2026, laporan diserahkan ke pengadilan. Kita masuk di tahap pelaporan. Jika chain of custody tidak terjaga, bukti dapat dinyatakan tidak sah di pengadilan. 3 jenis forensik digital. Pertama, komputer forensics. Ini fokus pada investigasi komputer dan laptop. Kita bisa menemukan file yang terhapus, mendeteksi malware, atau melacak aktivitas pengguna. Tools yang umum dipakai adalah autopsy. Yang kedua, network forensics. Ini fokus pada lalu lintas jaringan. Cocok digunakan untuk menyelidiki serangan dari DDoS, penyadapan, dan instruksi jaringan. Tools utamanya Wireshark dan TGVDAL. Kedua tools ini menangkap paket data yang lewat jaringan. Yang ketiga, mobile forensik. Ini khusus untuk menginvestigasi smartphone. Data yang bisa digali, chat WhatsApp, SMS, foto, video, bahkan lokasi GPS. Tools yang terkenal, Celebrite, banyak dipakai oleh lembaga penegak hukum. Intinya komputer sama dengan perangkat keras, network sama dengan jaringan, mobile sama dengan smartphone, masing-masing punya tools khusus. Kita masuk di fungsi hashing dalam preservasi. Hash adalah nilai unik yang dihasilkan dari sebuah file menggunakan algoritma matematika M5 atau SHA-256 atau sidik jari digital. Contoh sederhana, file asli bernama bukti txt setelah dihitung hash adalah A1B2C3D4. Kemudian kita buat salinannya, hash salinan A1B2C3D4 sama, artinya file tidak berubah, bukti sah. Tapi kalau ada satu karakter saja yang berbeda di file, hash-nya akan berbeda total. Itu tanda bukti sudah dimanipulasi. Hash sama dengan sidik jari digital, sama persis, sama dengan bukti valid, berbeda, sama dengan bukti rusak atau dimanipulasi. Ada 5 tools investigasi digital. Sekarang, kita kenali tools atau alat bantu yang dipakai dalam investigasi digital. 1. Autopsy. Ini seperti mesin pencari untuk membukti digital bisa memproses file, riwayat, dan aktivitas pengguna. Kedua, FTK Imager. Fungsinya membuat image atau salinan bit per bit dari hard disk. Ini wajib dipakai di tahap preservasi. Yang ketiga, Wireshark. Tools untuk menangkap dan menganalisis paket data di jaringan, sangat berguna untuk network forensik. Dan yang keempat, Volatility. Khusus untuk menganalisis isi RAM, bisa menemukan data yang ada di memori saat insiden terjadi. Dan yang kelima, Celebrite. Spesialis forensik smartphone bisa mengekstrak data dari HP yang bahkan sudah di factory reset. Nah, kita tutup materi hari ini dengan sebuah studi kasus nyata, peretasan sistem akademik kampus. Kronologinya terjadi pada tanggal 10 Mei 2026 pukul 2 dini hari. Admin menemukan 3 anomali. Yang pertama, nilai mahasiswa berubah. Yang kedua, data mahasiswa hilang. Dan yang ketiga, login admin mencurigakan. Tim investigasi langsung bergerak. Pertama,
Mereka mengidentifikasi server akademik, database MySQL, dan firewall. Kedua, buat image server dan amankan semua log. Dan yang ketiga, kumpulkan akses log, error log, dan database log. Saat analisis, ditemukan query SQL yang sangat mencurigakan. Query itu adalah pola klasik SQL injection. Pelaku berhasil masuk sebagai admin tanpa mengetahui password. Kesimpulan laporan, pelaku memanfaatkan celah SQL injection untuk mengakses sistem, lalu mengubah dan menghapus data akademik. Rekomendasinya, gunakan prepared statement, terapkan NFA, dan lakukan audit log secara berkala. Baik, kita sudah menyelesaikan seluruh pembahasan. Mari kita rangkum bersama. Investigasi digital adalah proses ilmiah dan sistematis untuk menemukan, menjaga, menganalisis, dan melaporkan bukti elektronik. Adapun 6 tahapannya adalah identifikasi, preservasi, pengumpulan, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan. Dan chain of custody menjaga keabsahan bukti dari awal hingga pengadilan. Dan ingat, hash adalah kunci untuk membuktikan bukti digital tidak dimanipulasi. Baiklah, di era digital seperti sekarang, kemampuan investigasi digital bukan hanya milik polisi atau detektif. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kita juga perlu memahami ini. Sebagai penutup, di video pembelajaran kita hari ini, saya Sony Susanto dari program studi Sistem Informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.